panjang semua. Buang sisanya. 3 kali. Sekali lagi. Buang sisanya. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Tahan. Sekali lagi tahan sampai 5 ya. Bisa ya? 1, 2, 3. Tarik yang panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Buang. Haleluya. Ini saudara, mungkin Pak Gembala aja berpikir ini apaan sih, metode apa? Sebenarnya ini pribadi saya dan Korudi. Tetapi ternyata memang bisa dikawin, disinergikan. Memang Tuhan tuh pinginnya kita tuh masuk, Bapak Ibu. Nah di sini sebenarnya kami tuh mengajarkan Bapak Ibu saat di rumah untuk benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Selain pujian dan penyembahan, roh kita biarkan bagaimana Tuhan bekerja dalam roh kita. Ya, kalau yang tadi benar Bapak Ibu, yang tadi benar lakukannya, polanya tarik nafas dan buang nafasnya. Lalu juga tadi ada beberapa orang yang dipegang langsung sama Korudi, ya. Nah itu rasakan Bapak Ibu. Jangan mikir gini, oh kayaknya gue masih sakit deh. Imanmu berkata begitu maka terjadi, ya. Tapi pada saat kamu berkata thank you Jesus, aku sehat, ya sehat. Meskipun mungkin tadi Anda berdoa, terima kasih Tuhan utang-utangku lunas. Tuhan bisa lakukan itu semua Bapak Ibu. Siapa di sini nggak punya utang? Pengen tahu? Siapa di sini yang nggak punya hutang? Luar biasa, tante saya hutang dong. Hebat tuh tante, karena setiap orang punya hutang, benar gak? Minimal ke bank, ya kan? Kalau sama orang suka diomongin soalnya. Jadi mendingan ke bank aja ya kan, nggak bayar-bayar kita nambah bunga. Jangan pinjol, nggak boleh pinjol ya, karena pinjol itu akan membuat iman kita jadi ampun lah ya. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Jadi pola ini tadi, pengobatan yang tadi beberapa orang yang dipegang langsung Korudi dan saya kan ngajarin untuk teorinya saja ya. Ini dilakukan lagi di rumah ya. Dilakukan lagi di rumah, jangan berhenti sampai di sini. Tadi Bapak yang baju biru sebenarnya Bapak belum tuntas ya, karena masih belum bisa tarik nafas dan belum rileks. Yang udah bisa merasa rileks, angkat tangannya. Yang rasain Roh Kudus itu luar biasa menyatu. Amin. Rasakan ya. Meskipun Anda menangis, tapi pada saat ingat Bapak Ibu, kalau Roh Kudus bekerja dia itu tertib loh. Ya. Pada saat dia tertib dia nggak akan jungkir balik kalian. Bagaimana Roh mau bekerja kalau kamu jungkir balik? Ya. Lalu kalau pada saat kamu menangis di awal-awal pasti kamu merasakan kepahitan. Ya. Nah, waktu kamu menangis itulah di saat kamu minta ampun sama Roh Kudus. Atas dosa-dosa kamu yang tahu, dosa-dosa Bapak Ibu. Kelemahanmu Tuhan yang tahu, dosa-dosamu kamu yang tahu. Nah disitulah waktu awal-awal 5 menit atau 10 menit di awal Bapak Ibu, mungkin roh Tuhan lagi belum nyatu, belum bersama kamu. Itu kamu rasa sakit, rasa sesak ada? Tadi ada yang rasa sesak gak? Rasa sesak, iya. Nah di situ kita tuh minta ampun, Tuhan ampuni saya. Kurang berdosa Tuhan, sebut dosa-dosa apa yang kau lakukan di hadapan Tuhan, sebut Bapak Ibu lewat hati. 10 menit berikutnya kamu tidak akan menangis karena Roh Kudus ada dalam hidupmu. Amin. Jadi saya minta seperti tadi, apalagi kalau sudah bisa tarik nafas dan ditahan sampai di kepala. Tadi udah ada yang bisa sampai kepala gak? Berasa gak di kepalanya keras gitu ya kan? Waktu Anda tarik, jadi di sini kayak orang kaget, benar? Jadi tegang. Itu karena nafas kamu, oksigen kamu ditaruh di sini Bapak Ibu. Lalu Anda buang. Sampai kempes. Kalau kamu buangnya gini, nggak kebuang semua loh Bapak Ibu. Ya, jadi sampai kamu Bapak Ibu semua bisa benar-benar buangnya pelan, di situlah semua sakit penyakit itu dikeluarin. Ya, nah bagaimana cara buangnya? Saya ajarin tadi kan di bawah lidah. Coba lihat lidahnya semuanya. Lalu taruh di bawah gigi bawah di belakangnya. Ada? Nah buangnya gini, katup sedikit aja dibuka. Tapi lidahnya jangan begitu. Tetap rileks. Buang. Itu beda pada saat kamu narik panjang.
Nggak rasa loh, bener nggak? Nah kan kamu sudah masuk 10 menit berikutnya, itulah roh kamu sudah siap connection dengan Roh Kudus. Jadi pada saat korudi ataupun hamba Tuhan yang mau mendoakan itu sudah masuk. Jangan salah, di rumah kamu bisa sembuhin diri kamu sendiri. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Benar? Habis itu nggak butuh lagi pendeta. Kita mah cuma siapa? Orang kita mah cuma representatif Tuhan kok. Kita nggak mentang-mentang ya Pak Gembala, nggak mentang-mentang saya nyembuhin kamu, bukan. Ya. Jadi bisa ya Bapak Ibu ya, tarik, buang pelan-pelan. Kalau awal-awal masih berantakan nafasnya, tariknya nggak apa-apa, tapi berikutnya pasti lebih pintar. Kalau mau lakukan tiap hari lebih bersyukur, kalau tidak seingatnya aja nggak apa-apa. Ingat, lakukan ini bukan cuma di kamar kosong, diem, nggak ada orang, di mobil bisa lakukan. Ya, dimanapun Anda bisa lakukan. Pada saat tiba-tiba Anda keserang panik attack. Siapa yang di sini suka panik attack? Tiba-tiba panik gitu. Ada? Atau apa sih namanya, psikologinya tuh rusak gitu loh. Psikologi rusak tuh gini, apa-apa ketakutan gitu. Ada nggak di sini? Cuma saya sendiri berarti yang parah ya dulu ya. Di sini orang udah sembuh semua ya ternyata. Saya tuh dulu parah loh. Panik attack, bawa mobil, hujan gede, saya bisa gemeteran. Ada gak kayak saya? Puji Tuhan udah sembuh semua ya. Terus saya masuk ke dalam apa namanya gas van, itu bisa gitu loh. Itu panik attack Bapak Ibu. Itu semua penyakit psikologi. Di sini nggak ada ya? Nggak ada kan? Puji Tuhan udah sehat semua kita ya. Satu frekuensi kita berarti ya. Udah sehat semua ya. Nah untuk lebih sehat lagi, jangan salah, saya Pak Rudi, Pak Gembala emang dipikir tiap hari gak terima masalah, terima say. Apalagi seorang gembala, dia pusing deh, bulan ini bayar itu, tiba-tiba ya kan Pak Gembala, pusing ya kan?